warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan saya, Hidayatullah Arismuko Desasmita, dalam pembelajaran IPA kelas 7 SM. Saat ini kita akan belajar tentang unsur senyawa campuran. Pelajaran ini berada pada materi SMP kelas 7 semester dasar. Materi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini berkaitan dengan menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang konsep zat tunggal, unsur dan senyawa, serta campuran. Materi ini akan mencakup masalah unsur, yaitu tentang definisi, lambang unsur, sifat unsur. Pada subbab senyawa, kita akan membahas tentang definisi senyawa, serta macam-macam senyawa. Pada subbab campuran, kita akan membahas masalah definisi campuran, serta definisi homogen dan definisi heterogen. Nah, adik-adik semua, kita akan mulai membahas tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang jenisnya baru dengan reaksi kimia. Contohnya seperti ini: lithium, natrium, kalium, rubidium. Nah, ini adalah unsur-unsur yang dijumpai di alam. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur yang kita jumpai dalam keseharian? Unsur yang sering kita temui dalam keseharian adalah yang pertama oksigen, yang kedua besi, yang ketiga karbon, yang keempat aluminium, yang kelima perak, keenam emas, sulfur, raksa, fosfor, nitrogen. Nah, kita sudah tahu ya, unsur-unsur yang sering ditemui di dalam kehidupan kita sangat beragam. Nah, beberapa unsur ini adalah sebagian itu saja. Bagaimana kita mendefinisikan unsur-unsur yang kita ketahui namanya tadi? Maka ada yang namanya lambang unsur, yaitu sebuah notasi yang digunakan untuk menyatakan suatu unsur. Contoh lambang unsur emas. Lambang unsur emas dilambangkan dengan huruf AU, lalu bagaimana cara pembuatan tata nama dalam penyusunan lambang unsur? Ada sebuah aturan dalam penulisan lambang, yaitu tiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Bagi unsur yang memiliki huruf awal yang sama, maka perlu ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, hidrogen, huruf awalnya huruf H. Kemudian helium, karena huruf H dipakai oleh hidrogen, maka ditambahkan huruf E kecil di belakangnya, jadi He. Germanium, karena ada huruf G yang lain, maka ditambahkan
Helium serta germanium itu penambahannya di huruf kedua, tapi ada juga penambahan yang tidak mengambil di huruf kedua, yaitu contohnya bumbun diambil huruf P dan B. Perbedaan unsur. Apa toh yang membedakan unsur? Berdasarkan sifat logam dan non-logam, akan kita pahami bahwa unsur itu akan memiliki perbedaan antara unsur yang sifatnya logam dan non-logam. Logam itu wujudnya padat pada suhu kamar, kecuali raksa, dapat ditempa dan dapat ditegangkan, merupakan konduktor listrik dan panas. Itu adalah sifat-sifat dari unsur logam. Nah, sedangkan unsur non-logam memiliki sifat yang berwujud padat, cair, dan gas. Ia bersifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa, bersifat non-konduktor, kecuali grafit. Contoh unsur dapat kita lihat yang berdasarkan sifat logam dan non-logam. Unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Salah satu contoh yang kami tuliskan di sini adalah natrium dengan simbol Na, yaitu bahan dan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Klosium dengan simbol Sn, senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Magnesium dengan lambang Mg, panduannya digunakan untuk bahan pesawat. Iodin dengan simbol I, bahan untuk antiseptik dan senyawa yang digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Nah, pengelompokan unsur pun tidak hanya dengan berdasarkan non-logam dan logam, tetapi ada sebuah pengelompokan unsur berdasarkan satu buah sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur yang dipakai sekarang adalah sistem periodik unsur modern, seperti pada gambar yang tertayang saat ini. Senyawa secara definitif dapat dikatakan apabila saat kita melihat tidak semua unsur tunggal dapat ditemukan di alam, cenderung akan membentuk molekul unsur atau senyawa. Unsur yang bergabung merupakan unsur yang berbeda, sehingga dapat didefinisikan menjadi sebuah pernyataan yang dikatakan sebagai zat yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Senyawa dilambangkan dengan sebuah rumus kimia. Rumus kimia itu akan menyatakan komposisi, jumlah, dan jenis atom yang terkandung. Contoh rumus kimia dari senyawa: CaO merupakan rumus kimia dari kalsium oksida. NaCl merupakan rumus senyawa kimia natrium klorida. H2SO4 merupakan rumus senyawa kimia asam sulfat. CaOH2 merupakan rumus kimia dari senyawa kalsium hidroksida. AlOH2 merupakan rumus kimia dari senyawa aluminium hidroksida. Nah, sekarang bagaimana dengan campuran? Campuran dapat didefinisikan sebagai suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terdiri atas campuran homogen. Dalam kehidupan sehari-hari,
Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Dapat dinyatakan sebagai larutan yang tersusun atas pelarut solvent dan yang terlarut solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air dan senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik, yaitu kloroform dan alkohol. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari yaitu udara dalam bentuk fase gas, larutan gula, larutan garam sebagai dalam bentuk fase cair, gas LPG dalam bentuk fase gas, air hujan sebagai fase cair, cairan pembersih pada fase cair, perhiasan pada fase padat, baja pada fase padat, pewarna makanan pada fase cair, teh manis pada fase cair, serta beberapa larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Contoh pada gambar itu saya akan ada sirup dan teh manis. Campuran nitrogen dalam kehidupan sehari-hari dapat dinyatakan sebagai campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran nitrogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama, tidak sama. Contohnya bagaimana dengan campuran nitrogen dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pasir, alkohol, adonan semen, adonan kue, tanah, mie instan, pisau, air sungai, air laut, es buah. Di gambar ditayangkan adalah kopi dan es campur. Perbedaan sifat yang terjadi antara unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal, senyawa juga zat tunggal, campuran zatnya adalah campuran. Yang kedua, unsur tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa dapat diuraikan dan campuran dapat diuraikan. Unsur terdiri atas satu jenis atom, senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih, campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Pada senyawa, perbandingan massa zat penyusunnya tetap, tapi pada campuran, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap.